merasa sendiri, kalau merasa kamu dihina, dibully sama teman kamu cerita sama Bunda. Kamu jangan melakukan hal yang bodoh lagi, nak. Please, nak. Bunda bisa nangis, Bunda bisa sedih banget. Semangat kita. Pernahkah teman-teman berkunjung ke daerah Cilincing? Atau ada yang belum tahu daerah yang berada di ujung utara Jakarta ini? Ya, Cilincing adalah daerah pesisir di Jakarta Utara, teman. Karena daerah pesisir jadi dekat sekali dengan pantai. Tapi jangan bayangkan pantai indah dengan pasir putih dan deburan ombak ya, teman. Perairan di sini bisa dibilang sudah tercemar. Lihat, warna airnya saja hitam seperti ini. Air laut berubah menjadi hitam begini karena tercemar limbah pabrik dan juga limbah aktivitas masyarakat sekitar. Perkenalkan teman, namaku Putri. Aku lahir dan besar di Cilincing. Tapi aku belajar untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari lingkunganku. Ada sosok yang menjadi teladanku, seseorang yang telah mengubah hal buruk di diriku jadi lebih baik dengan kasihnya. Cerita sahabat kali ini tidak hanya menceritakan tentangku dan teman-temanku, tapi tentang wanita tangguh yang memberiku pelukan, perhatian, dan hatinya untuk kami. Sebenarnya aku sama orang tua pas lagi udah lama aku belum pernah dipeluk, dan aku sekarang udah sering dipeluk sama Bunda. Aku senang banget karena Bunda udah sayang sama aku. Aku aja belum pernah namanya. Aku jarang dipeluk sama orang tua aku. Bunda selalu meluk aku. Bunda nerima aku apa adanya. Aku sayang banget sama Bunda. Walaupun aku nggak dilahirkan dari rahim Bunda, tapi aku dilahirkan lewat hati Bunda. Terlihat mirip aku tidak adik kecil yang tadi diwawancarai. Itu adalah aku ketika usiaku 10 tahun, teman. Sekarang usiaku sudah 14 tahun, teman. Dan aku masih tinggal di home. Seperti namanya, home berarti rumah. Home sudah seperti rumah kedua untukku dan teman-teman di Cilincing. Iya, rumah kedua. Sebenarnya kami masih punya orang tua yang tinggal di rumah. Tapi kalau boleh jujur, aku dan teman-teman lebih merasa nyaman di home. Karena di sini kami mendapat perhatian dan kasih sayang yang jarang sekali kami dapat di rumah. Seperti yang aku kecil ceritakan di awal tadi. Tapi seiring aku bertumbuh, aku perlahan mengerti kenapa aku jarang sekali dipeluk. Bahkan diperhatikan orang tuaku sendiri. Mungkin karena memang bukan kebiasaan di keluargaku, atau bisa jadi pengaruh dari lingkungan di sini. Rasa kesepian itu tidak aku rasakan sendiri, tapi teman-temanku yang tinggal di home juga merasakan hal yang sama. Mungkin itu sebabnya kami memilih tinggal di home. Salah satu temanku yang tinggal di home namanya Lionella. Itu loh anak perempuan yang juga diwawancarai di awal ceritaku.
Seingatku, sudah dari kami kelas 5 SD, kami menetap di home. Di sini tuh kayak beda gitu dari suasana rumah aku yang bisa dibilang beda, kayak bukan rumah, tapi ini kayak bener-bener tuh kekeluargaannya tuh yang buat aku bisa ngerasain, wah ternyata gini ya rasanya diperhatiin, disayang sama orang tua. Walaupun kami tinggal di home, bukan berarti hubungan kami dengan orang tua kami buruk. Malahan semakin baik, karena di home kami tidak hanya tinggal, tapi kami diajarkan berperilaku baik dan saling menyayangi. Kebiasaan di home inilah yang aku bawa pulang. Tahu home waktu aku kelas 3 SD, teman. Saat itu terdengar riuh rendah suara anak seusiaku yang antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena lokasinya tepat di seberang rumahku, itu membuatku penasaran. Akhirnya aku meminta ibuku untuk mendaftarkanku bergabung dalam home. Ternyata seru dan aku jadi mempunyai banyak teman. Saat itu, home menjadi tempat belajar gratis untuk anak-anak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dengan bimbingan pengajar sukarelawan. Selain itu, home juga membantu biaya pendidikan anak-anak TK dan juga berbagi alat tulis. Yang buat saya makin tersyok-syok lagi anak-anak. Iya, saya mengerti, saya nggak menyalahkan orang tuanya gitu loh. Mungkin orang tuanya juga nggak mengerti. Anak-anak di sini nyaris tidak dididik mannernya secara baik dan benar. Suasana lingkunganku yang keras memang memberikan dampak negatif juga untuk anak-anak di sini. Jadi, home memberi pelajaran tambahan seperti pendidikan karakter dan moral. Seiring berjalannya waktu, home tidak hanya berhasil membuat anak didiknya menjadi lebih pintar dan berprestasi, tapi juga memiliki sopan santun dan tata krama yang baik. Dan itu membuat semuanya menjadi lebih baik. Waktu itu Bunda pernah dengar katanya kamu lagi sedih banget, kamu lagi sedih banget. Teman ingat wanita tangguh yang di awal sedikit aku ceritakan, wanita berhati baik yang kami panggil Bunda. Aku mulai menceritakan tentang dia ya teman. Benar-benar seperti bidadari yang turun dari langit. Bukan cuma karena kebaikan hatinya, tapi kehadirannya yang begitu tiba-tiba. Bunda cerita, dulu sebelum Bunda memutuskan untuk pelayanan di home, Bunda adalah wanita karir, bekerja dari pagi hingga malam demi mencapai impiannya. Sama dengan wanita lain, impian Bunda adalah menikah, memiliki anak, dan memiliki karir yang baik. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak Bunda sakit. Cantik anak Bunda tuh. Sampai karena akhirnya saya sakit. Nah, disitulah saya percaya bahwa memang Tuhan sudah rencana. Tuhan izinkan saya sakit sampai akhirnya saya kondisi nggak baik. Terus saya datang di persekutuan doa gerejanya saya, gereja di GKI Pondok Indah. Sebelumnya, Bunda tidak pernah tahu di mana itu Cilincing. Sampai suatu hari, Bunda mendengar khotbah pendeta di gerejanya yang menceritakan kondisi di daerah rumahku. Dan sejak saat itu, hati Bunda gelisah untuk mengetahui dan ingin melakukan sesuatu di sini. Datanglah Bunda ke home. Ya, home ini bukan Bunda yang mendirikan, tapi Bunda datang untuk pelayanan. Awalnya Bunda menjadi salah satu dari pengajar sukarelawan, tapi tidak sampai 2 bulan.
Kedatangan Bunda yang ketiga kalinya, Bunda memutuskan untuk tinggal dan menetap di home. Aduh, dulu tuh saya tuh dulu tuh bukan orang yang bisa dibanggakan lah Kak gitu loh. Saya tuh hura-hura, foya-foya, bandel gitu loh, dan pokoknya makanya saya nggak pernah menyangka gitu loh Tuhan panggil saya di sini gitu loh. Halo. Apa kabar Mama? Baik, sehat. Ya, baik-baik lah. Iya. Di sana baik-baik semua. Baik, Ma. Puji Tuhan. Amin. Keputusan Bunda untuk menetap memberi pelayanan di home awalnya ditentang oleh keluarganya. Itu mungkin hal yang wajar ya teman, karena sebelumnya Bunda adalah wanita karir yang berpenghasilan. Tapi di home sebaliknya, Bunda mengabdi tanpa mendapat imbalan. Bahkan Bunda harus mengurus keperluan kami di sini. Tapi tidak dengan mamanya Bunda, dia selalu mendukung Bunda. Dan Bunda sangat terinspirasi dari mamanya. Sebab mamanya Bunda juga sangat senang melayani sesama. Berjalan 3 tahun, Bunda tetap taat pada pilihannya. Sampai akhirnya keluarga mulai mendukung pilihan yang Bunda jalani di home. Nangis mulu sama Bunda. Saya lebih bisa belajar untuk taat. Jadi saya ikutin aja yang Tuhan mau untuk saya melayani di sini. Dan saya percaya gitu, ketika kita taat, ketika kita jalan dalam tracknya Tuhan, and let God do the rest. Ini namanya Karin. Datang ke home itu umur 2,5 tahun. Dia nggak sengaja datang ke home sama kakak-kakaknya. Karena pada saat datang ke sini itu di saat bulan Januari lalu yang banjir besar. Nah, kalau selama banjir, Jakarta banjir, di Cilincing juga, home ini pasti akan jadi tempat pengungsian korban banjir Cilincing. Jadi bukan anak home pun akan tinggal di sini. Selama banjir, home ini jadi base camp untuk pengungsian, termasuk Karin ini dan kakak-kakaknya. Bunda bukan cuma menjadi pengajar sukarelawan. Bunda berubah menjadi seseorang yang kami tuju ketika kami sedih, menjadi tempat pengadu dari segala cerita keseharian kami. Sang pengajar berubah menjadi ibu kedua kami, anak-anak di home. Bunda itu benar-benar kayak penyelamat sih buat aku dan buat teman-teman di Cilincing, karena udah mau ngebantu, dan karena ada home juga jadi anak-anak Cilincing bisa kebantu. Bagiku dan teman-teman yang tinggal di home, kami baru merasa apa yang tidak kami dapatkan di rumah. Perhatian. Sesederhana menanyakan bagaimana hari ini atau gimana sekolahnya. Itu tidak kami dapat di rumah. Tapi Bunda, hal terkecil kami pun dia perhatikan. Bahkan Bunda sampai memperhatikan kuku kami yang sudah panjang. Apalagi kalau di antara anak-anaknya ada yang sakit. Bunda tuh orangnya perhatian, saking perhatian itu kayak, wah kok ada ya orang yang gak kita kenal seperhatian ini, lebih-lebihin ibu kita sendiri gitu loh. Waktu itu aku pernah sakit, terus Bunda itu bener-bener jagain aku, ngerawat aku, bahkan sampai Bunda sakit aja, Bunda tetap mikirin anak-anaknya gitu dibanding dirinya sendiri. Anak Bunda mau bobo. Kadang aku sampai bingung, kok ada ya orang sebaik Bunda yang awalnya bukan siapa-siapa kami, tapi selalu berupaya untuk membantu kami. Salah satu yang kuteladani dari Bunda, kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk berbagi kebaikan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulanku.
Engkau tahu Tuhan apa yang kulakukan. I'm here Lord, I'm here. Dan aku tetap di sini karena aku percaya Engkau selalu bersamaku. Tuhan, aku sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan home ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Aku gak sanggup Tuhan, dan aku berserah penuh hanya sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sometimes honestly I'm so tired Lord. Kasih aku kekuatan ekstra untuk aku bisa menjadi ibu, menjadi kekuatan dan berkat buat anak-anakku Tuhan. Mereka membutuhkan-Mu Tuhan. Kami anak-anak Bunda mengerti. Pasti terkadang Bunda lelah mengurus anak sebanyak kami dan senakal kami. Apalagi seluruh kegiatan di home dan juga biaya pendidikan kami ditanggung oleh home. Kami tidak membayar sama sekali. Ya, Bunda menjadi jembatan orang-orang baik di luar sana dengan aku dan teman-teman yang tinggal di home. Bunda tuh orangnya perhatian, saking perhatiannya tuh kayak, wah kok ada ya orang yang gak kita kenal seperhatian ini, lebih-lebihin ibu kita sendiri gitu loh. Apalagi waktu tahun ajaran baru, Bunda akan sibuk sekali mencari-cari sekolah untuk anak-anaknya, mencari orang baik yang bersedia berdonasi untuk pendidikan kami. Tidak jarang Bunda juga sakit, tapi lagi-lagi Bunda lebih perhatian pada kami daripada kesehatannya. Ya, begitulah naluri seorang ibu. Nah, atas kepala itu ngapain? Ayo. Ini dia 12 ayat 9. Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Jadi, like Tuhan ngomong, Yudit, dalam kelemahan kamu sekarang, kamu akan lihat kuasaku akan sempurna. Dan itu terjadi, Kak. Dalam kelemahannya home, kelemahannya aku, kuasanya sempurna. Tuhan kirim orang untuk kirim sembako. Sore Ibu. Ini juga yang kuteladani dari Bunda. Dalam keadaan apapun, Bunda selalu berbagi dan menyertakan kami. Melalui bantuan banyak orang, kami rutin berbagi ke warga sekitar Cilincing atau keluarga dari anak-anak yang bergabung di home. Bunda juga tidak pernah membeda-bedakan dalam berbagi. Dari awal Bunda datang ke Cilincing, Bunda tidak pernah tidak berkeliling kampung untuk mengajak anak-anak untuk belajar di home. Meskipun orang tuanya pernah melakukan hal buruk atau anak tersebut yang melakukan hal tidak baik, Bunda selalu membuka lebar tangannya. Bunda selalu menekankan bahwa dalam keluarga, toleransi haruslah dimiliki. Ia senantiasa mengingatkan anak-anaknya bahwa keluarga berarti saling memberi dukungan. Apapun perbedaannya yang dimiliki, kita tetap satu keluarga. Kalau kasih atau peduli itu bukan ajaran agama tertentu. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi ketika kita meneladani kasih, meneladani kepedulian, berbuat baik, itu tidak perlu bawa agama. Dan itu yang saya dan tim lakukan ke anak-anak saya. Aduh wes gantengnya anakku iki. Apa kabar? Aduh, sok cool banget sih. Aduh, ganteng banget sih kalau pakai seragam. Ya ampun, anakku ini ya keren banget, ya ampun. Lagi ngapa hari ini? Lagi duduk aja. Oh, lagi duduk aja. Di mana nih, Bal? Itu adalah Kak Iqbal. Kak Iqbal adalah salah satu anak Bunda di home. Di umur 15 tahun, Kak Iqbal sudah terbiasa memakai obat-obatan terlarang. Saat itulah Kak Iqbal bergabung dengan home dan bertemu Bunda Yudit. Tahun 2018, Kak Iqbal berhasil lulus dari SMA dan lolos seleksi TNI Angkatan Laut.
Selama 9 tahun, Bunda bersama kakak-kakak di home telah berjuang untuk mengubah hidup Kak Iqbal menjadi lebih baik. Anak-anakmu nih, adik-adikmu di sini nih, aduh ya ampun, bikin Bunda keriting sekeriting-keritingnya. Ya Allah, anak Bunda wes. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Itu ada di Roma 8 ayat 28. Ayat itu jelas mengatakan apapun yang kita alami, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Jadi baik buruk yang saya alami, baik buruk yang home alami, percaya itu semua mendatangkan kebaikan. Tidak hanya Kak Iqbal, ada juga Kak Herlina yang saat ini menjadi perancang busana. Awal mula Kak Herlina mengenal home karena sang ibu menjadi salah satu pengurus yang membantu bersih-bersih di home. Lalu Kak Herlina mulai ikut les di sini. Sampai akhirnya Bunda membantu Kak Herlina untuk mendapatkan sekolah. Di sekitar Cilincing untuk nyari sekolahku. Pertama dapat satu sekolah, tiba-tiba udah penuh. Terus aku hanya duduk, terus Bunda yang ke ruang guru. Aku nggak tahu Bunda mohon mungkin ya biar aku yang anak didiknya, anaknya, bahkan Bunda nganggap aku sebagai anaknya sendiri supaya bisa masuk sekolah, tapi nggak bisa. Akhirnya keliling lagi, cari lagi, sampai akhirnya di belakang Cilincing akhirnya aku dapat sekolah. Dan itu yang paling sangat berkesan ya Kak sampai sekarang gitu loh. Semangat terus ya, jangan lupa nanti kalau Dari ruangan sederhana di home ini bisa lahir seorang tentara, bidan, desainer, administrasi, maupun sekretaris profesional, serta anak berprestasi yang mendapatkan beasiswa penuh. Cinta yang ditebar, cinta pula yang dituai. Kami, anak-anak Bunda, menjadi bukti kasih sayang dapat mengubah keburukan. Perlahan, tapi pasti, seperti tetesan air yang melubangi batu yang keras. Kasih sayang tulus yang diberikan Bunda Yudit dan pembina lainnya di home membawa dampak yang positif untuk kami. Anak-anak ini memang tidak lahir lewat rahim saya, tapi Tuhan sudah melahirkan anak-anak ini lewat hati saya. 14 tahun yang lalu Bunda datang dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Perasaan kami sudah menjadi satu. HAM menjadi tempat kami bertumbuh, HAM bisa mengubah masa depan kami. Bunda udah jadi ibu yang hebat buat aku, udah jadi ibu yang tangguh buat anak-anaknya. Dan makasih Bunda udah selalu bertahan di home selama ini buat kita semua.